Oke, selamat pagi semuanya. Ya, terima kasih sudah bergabung di kelas pengantar ilmu komunikasi pagi ini. Kita akan belajar tentang ini ya, sekarang definisi dan unsur-unsur komunikasi. Di bab 1 kemarin kita udah belajar tentang definisi komunikasi. Sekarang kita akan membedah apa sih di dalam definisi itu, unsur-unsur dari sebuah definisi komunikasi. Oke, ada yang masih ingat kemarin definisi komunikasinya? Yang dari KBBI? Yes. Penerimaan dan pengiriman pesan. Oke. Sekarang hari ini kita mau membedah dari definisi ini, apa aja sih unsur-unsurnya? Karena kalau kalian cuma baca definisi ini, mungkin kalian paham. Tapi tahu nggak apa aja sih yang terkandung di dalam ini? Oke, maksud saya seperti ini. Kalau definisi ini saya pisah-pisahkan seperti ini. Nah, hijau, kemudian di sini purple. Ini ya, pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Saya pisahkan jadi 3. 3 ini mengandung apa aja sih? Gimana kalau saya bilang seperti ini? Ini adalah unsur pesan. Sedangkan yang hijau adalah unsur komunikator. Dan penerima kurang enak ya, komunikan. Unsur pesan yang kuning, oke, sedangkan yang purple unsur efek. Dari 3 itu ada 4 unsur. Pesan, pengirim dan penerima, alias komunikator dan komunikan, dan yang terakhir, efek. Jadi dalam sebuah komunikasi, kalau kalian membedah ke dalam unsur-unsurnya, kalian tahu berarti harus ada unsur pesan. Ada nggak yang ngirim? Oh, di definisi ini ada. Ada nggak yang nerima? Harusnya ada. Dan di definisi ini ada yang namanya akibat atau efek. Jadi ketika kalian menemukan definisi, tolong dibikin seperti ini. Kalian pecah-pecah ke dalam unsur-unsurnya. Oke, pertanyaan pertama. Patokan apa untuk mencah unsur-unsur itu? Patokannya adalah definisi salah satu ahli komunikasi, namanya ini ya, David K. Birlu. Nih, hampir semua mahasiswa komunikasi di seluruh dunia itu pakai definisinya atau unsur-unsurnya beliau, karena paling gampang dipahami, yaitu S, M, C, dan R. Source, message, channel, receiver. Ini nanti akan disempurnakan menjadi tambahan efek, dan dari receiver ini akan ada tambahan F kecil, yaitu feedback atau umpan balik atau respon.
SMCR. SMCR. Ini awalnya, nanti disempurnakan ditambahin efek dan feedback. Oke. S, source. Kata lainnya itu komunikator, sumber, pengirim, narasumber juga bisa. M, message, pesan, berita, informasi. Channel, media, media massa, media digital, apalagi WhatsApp, Instagram. Itu nanti kata lainnya ya. Receiver, komunikan, penerima, audience, khalayak. Itu adalah istilah-istilah yang sama dengan, artinya sama ya dengan receiver. Kalau efek ya, akibat, dampak. Feedback, umpan balik atau respon. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum ada? Oke, kalau belum ada, saya carikan definisinya. Definisi dari tokoh lain. Ini ya, pengertian komunikasi menurut Pak Al-Ahli. Saya ambil dari sini. Oke. Saya kasih waktu 15 detik untuk memikirkan itu pemotongannya di mana kata-kata tersebut dan unsur apa saja yang terkandung dalam definisi tersebut. Mulai dari sekarang, yuk. Komunikasi merupakan suatu proses di mana seseorang menyampaikan stimulus yang biasanya berbentuk kata-kata yang bertujuan untuk membentuk suatu perilaku khalayak. Oke, unsur-unsurnya saya tuliskan lagi ya. Unsur-unsurnya adalah kalian cari S, M, C, R, E, dan yang terakhir F kecil, feedback. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. 6 unsur ini. Komunikasi merupakan suatu proses di mana seseorang menyampaikan stimulus yang biasanya bentuknya kata-kata, tujuan untuk membentuk suatu perilaku khalayak. Oke. Ya, waktu habis. Ada yang mau mencoba? Atau kalian bersama-sama mencoba? Oke, kalau gitu sama-sama ya. Pemotongan pertama di mana? Merupakan suatu proses di mana seseorang, potongannya di mana? Di sini? Di sini. Oke, lanjut. Menyampaikan stimulus yang biasanya bentuk kata-kata. Ada lagi potongannya? Kata-kata. Oke, sini ya. Terus yang bertujuan untuk membentuk suatu perilaku khalayak. Sampai akhir berarti. Oke. Oke, yang hijau dan yang purple, apakah itu unsurnya? Hijau? Ada yang channel, ada yang pesan. Ayo kalian, pada bisa nggak? Ini tadi ada yang bilang bahwa itu pesan dan channel. Bisa jadi. Tapi bisa jadi juga tidak. Oke. Siapa yang setuju itu pesan? Tok. Satu ya. Siapa yang setuju itu channel? Tok. Nggak ada. Siapa yang setuju itu pesan dan channel? Pesan sekaligus channel. M dan C. 3 ya. Oke, mayoritas nih. M dan C. Oke, berarti ini M atau C. Gini kan.
atau M dan C. Oke, kita simpan dulu ya. Yang terakhir, yang purple, yang bertujuan untuk membentuk suatu perilaku khalayak. Gampang ya kalau ini. Efek ya. Semua efek kan? Oke, kalau ini gampang. Yang efek. Nah, sekarang saya akan jawab yang hijau. Menyampaikan stimulus yang biasanya bentuknya kata-kata. Kenapa teman-teman kalian ada yang menjawab M, ada yang menjawab C? Oke, jawaban yang benar adalah itu M. Message. Tapi kenapa itu dijawab C juga? Karena dalam pemahaman kita, menyampaikan isi pikiran dalam bentuk huruf itu juga sudah pakai channel. Itu kalau pemikiran awam. Tapi kalau channel di komunikasi itu sudah pasti ya media. Harus bentuknya buku, ya, majalah, koran, apalagi TV, radio, Instagram, itu media. Jadi kalau medianya itu masih seperti ini, berbentuk kata-kata, itu tidak bisa disebut channel atau media. Tapi itu masih berbentuk pesan. Jadi ketika itu bentuknya apa? Kata-kata. Nah, tinggal kata-katanya itu sudah ditulis dalam bentuk buku, surat, WA, atau tidak. Kalau tidak berarti dia tidak pakai media. Makanya komunikasi interpersonal yang saya tatap muka itu tidak pakai media. Karena yang dianggap media adalah alat bantu untuk menyampaikan pesan. Gitu ya. Jadi pemahamannya benar, tapi itu secara awam. Kalau kita di komunikasi, ilmu komunikasi, yang ada yang namanya media harus alat bantu. Ketika kalian ketemu definisi, gimana sih caranya kita bisa mengkritisi, mereview suatu definisi? Ya caranya seperti ini. Kalian harus cari lebih dari 1, minimal 3. Kemudian kalian bandingkan. Dari perbandingan itu, kalian semua, rekan-rekan semua, adik-adik, akan mendapatkan gambaran definisi mana yang lebih baik, lebih lengkap, definisi mana yang kurang lengkap, atau yang kurang tepat, atau yang kurang relevan dengan kebutuhan kita. Oke yuk, KBBI, unsurnya yang ada apa aja tadi? Source ada nggak? Yakin? Oke, tadi saya bilang ini ya, unsur komunikator dan komunikan. Nah, ini adalah S sekaligus R. Jadi, ini S, ya kan? Tapi sekaligus R. Unsur pesan, pengiriman dan penerimaan pesan atau berita, ada kan? Ya. Oke, unsur efek? Ada. Unsur channel? Tidak ada. Unsur feedback? Ada nggak? Nah, kalian bingung lagi kan? Kita lihat SMCREF. F itu adalah dia dari sini ke sini ya. Jadi kalau kalimatnya adalah mengirim, mengirim itu dari sini, S, source, message, channel, receiver, effect, kemudian feedback. Feedbacknya itu kembali ke sini. Jadi kalau pengiriman pesan itu berarti baru ke sini. Kalau penerimaan pesan itu sampai di sini. Yang menarik, dia nggak memisahkan antara S dan R. Makanya kita nggak tahu apakah yang dimaksud model satu arah ke sini
Atau dari sini kembali ke sini. Paham ya? Jadi kalau komunikatornya itu nggak dipastikan, jadi gini. Kalau di sini kan jelas di mana seseorang menyampaikan stimulus bertujuan membentuk suatu perilaku. Seorang komunikator ini kan mengirimkan stimulus tujuan untuk memberi bentuk perilaku satu kalayak. Selesai. Feedbacknya ada nggak? Yang kedua, nggak ada kan? Tapi kalau ini ada, kenapa? Karena pengiriman dan penerimaan pesan antara dua orang atau lebih yang tidak dibedakan siapa penerima dan siapa pengirim. Nah, sekarang yang offline, unsurnya apa aja? Bisa dibantu? Source ada ya, ada, channel tadi ada, receiver ada nggak? Ada, efek ada, feedback nggak ada. Oke, saya tes lagi deh, tak kasih lagi ini deh, tak kasih yang gampang dulu deh. Harold Laswell, komunikasi adalah gambaran dalam menjawab pertanyaan siapa yang mengatakan apa ke siapa. Setuju? Terus apa lagi? Dengan saluran apa? Gini ya. Dan dengan pengaruh yang bagaimana? Oke. Siapa mengatakan apa? Ini unsur apa? Siapa mengatakan apa? Unsur apakah ini? Ayo. Masih bingung? Saya kasih tanda tanya. Ke siapa? R. Oke. Dengan saluran apa? C. Oke, jelas ya. Jadi copyright. Dan dengan pengaruh yang bagaimana? Oke, kalian udah pinter nih. Oke, sekarang yang belum pasti adalah siapa mengatakan apa. Source. Dah, gini, yakin. Source. Siapa mengatakan apa? Ya. Siapa mengatakan apa ke siapa, dengan saluran apa, dan dengan pengaruh yang bagaimana. Oke, setuju dengan ini? Ada yang masih merasa kok kayaknya ada yang kurang? Ada nggak? Yang atas yang mana? Komunikasi adalah gambaran dalam menjawab pertanyaan. Sebenarnya gini ya, ini adalah gambaran dalam menjawab pertanyaan. Ini bisa saya singkat menjadi seperti itu. Pesannya di mana ya nggak? Pesannya di mana? Iya, karena kamu kegelisahannya benar. Pesannya kok nggak ada? Nah, mengatakan apa? Gitu. Oke, udah lengkap. Siapa mengatakan apa ke siapa, dengan saluran apa, pengaruhnya seperti apa. Berarti kalian memperhatikan, kamu gelisah, M-nya kok nggak ada. Sedangkan menemukan M-nya adalah pemisahannya kurang. Siapa yang mengatakan apa itu dua unsur. Siapa mengatakan apa. Atau kalau nggak dipisah juga nggak apa-apa. Tapi di sini S dan M. Siapa itu komunikator, M itu pesan. Oke, jadi punya Laswell. Cukup lengkap ya. Source-nya ada nggak? S ada? Ada ya. M, C, ada. R,
E, yang kurang feedback. Dan dengan pengaruh bagaimana? Sampai sini gampang kan? Definisi itu harus dibikin seperti ini karena nanti ketika kalian sudah mendapatkan 3 atau 4 definisi, di sini kalian bisa bercerita. Oke, sampai sini udah kerasa kalau kalian sudah paham? Oh, ternyata seperti ini. Jadi kalau ketemu definisi, pecah jadi unsur-unsur. Gimana cara mecah unsur-unsur? Temukan minimal 3 definisi. Kalian bandingkan, cara bandingannya seperti ini. Sesederhana ini. Bentuk tabel. Saya kasih satu lagi, yang sulit. Untuk memastikan sebenarnya kalian bisa apa enggak nih? Nah. Siapa yang mau nyoba? Saya kasih nilai tambahan deh untuk TS kalian. Bagi yang mau berani mencoba, tak kasih tambahan 20 poin di nilai UTS. Oke, siapa dulu yang mau nyoba? Ya, monggo silakan. Silakan jenengan bantu saya pemotongannya di mana? Oke, pertanyaan pertama. Ini unsur apa? Message. Oke, kita tampung dulu ya. Message, oke kuning aja lah. Ya, yang kedua ini source. Oke, kemudian yang ini efek. Oke, ini receiver. Oke, yuk kita bahas satu persatu. Komunikasi yaitu seluruh prosedur. Prosedurnya adalah message, di mana pikiran manusia. Nah, saya ganti warnanya ya, biar gampang dilihat. Oke, ini dari saya. Seluruh prosedur, semua cara, ya, di mana pikiran manusia, semua cara, semua tindakan, semua tingkah laku, di mana pikiran siapa? Pikiran manusia. Ini kalau saya potong kalimatnya jadi jelek. Seluruh prosedur di mana pikiran, habis itu manusia, makanya saya jadikan satu aja. Tapi saya buat seperti ini, S dan M. S-nya yang biru, M-nya yang kuning. Seluruh tindakan di mana pikiran saya, ya kan, saya sampaikan ke manusia lain. Itu adalah message-nya. Kemudian bisa mempengaruhi pikiran, jelas ya, efek. Manusia lainnya, receiver. Jadi memang tricky ya. Yang penting kalian hati-hati. Tata cara, prosedur. Kalau lewat TV, berarti ada SOP-nya kan, ada prosedurnya kan. Itu lewat channel. Berarti bisa S, bisa M, bisa C. Oke, yuk. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada, kita ini punyanya si Weaver. S-nya ada nggak? M, C, R, efek, feedback. Ya. Dari definisi-definisi ini, kalian lihat tidak ada yang sempurna. Nah, dari sini kalian bisa nulis 3-4 paragraf, mungkin lebih. Dari semua definisi komunikasi yang saya temukan, yang saya cari, tidak ada satupun yang memiliki unsur yang lengkap. Sebagaimana definisi dari Pak Berlo. Padahal ini definisi tahun 60-an. David Berlo. Jadi, bisa dibilang definisi yang paling baik adalah definisi dari David K. Berlo. Alasannya apa? Karena dia memiliki semua unsur yang terkandung dalam sebuah proses komunikasi. Itu baru paragraf pertama. Paragraf kedua, kalian membandingkan antara KBBI dengan Hofland. Kok KBBI dengan Hofland? KBBI dengan Hofland. Mereka memiliki persamaan, jadi definisinya sama-sama tidak memiliki
unsur channel. Namun lebih lengkap KPBI, karena KPBI masih memperhitungkan unsur feedback dalam definisinya. Jadi bisa dibilang definisi komunikasi dari KPBI lebih baik daripada atau lebih lengkap daripada definisi Hofland. Kalian juga bisa membandingkan antara Lasswell dengan Weaver. Mereka memiliki semua unsur yang ada di dalam komunikasi. Tetapi definisi Lasswell itu jauh lebih bagus daripada Weaver. Karena apa? Karena jauh lebih mudah dipahami daripada Weaver. Gitu. Itu udah jadi berapa? 6 paragraf mungkin. Gampang kan bikin paper? Dari definisi aja saya sudah bisa bikin berapa tadi? 6 uraian. Belum lagi kalau kalian bandingkan antara Weaver dengan KPBI, Lasswell dengan Hofland gitu kan. Tambah lagi 2 paragraf. Tuh. Oke. Sampai sini gampang kan? Kira-kira itu sih yang saya harapkan Anda semua mendapat ceritanya adalah yang teknik ini. Pecah ke dalam unsur-unsurnya, bikin tabel, cari persamaan perbedaan. Dari sini kalian bisa mereview atau menganalisa. Karena kalau kalian cuma kata-kata, terus kemudian kalian interpretasi langsung, nanti jadinya akan ngawur. Tapi kalau seperti ini, nah kalian ada datanya. Memang berbasis analisa yang detail. Oke, sampai di sini saya akhiri. Terima kasih sudah bersama dengan saya di kelas pengantar ilmu komunikasi ini, kelas 04. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jalan, hati-hati.